Oke, selamat sore Bapak. Langsung aja kita mulai interviewnya. Eh, Pertama, Boleh, dari boleh. Silakan, Anak Dapi. di mana tempat Bapak menjadi dosen? Saya menjadi dosen di Universitas Cendrawasih di Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan. Oke, oke. Terus, Universitas Cendrawasih itu di Jayapura, Papua. oke, oke. Terus, bagaimana awalnya Bapak menjadi dosen? Setelah saya tamat dari Strata 1 FPOK IKIP Medan tahun 1990, saya melamar ke seluruh perguruan tinggi termasuk ke Universitas Cendrawasih yang pada saat itu ada program diploma 2 bidang pendidikan olahraga dan saya melamar. Kemudian saya disuruh tes di IKIP Medan sebagai peserta dosen, calon dosen di Universitas Cendrawasih, dan pada tahun 91, 90 saya dinyatakan lulus, dan 92 awal Maret saya menerima SK sebagai dosen di Universitas Cendrawasih. Oh, oke, oke. Terus, sudah berapa lama Pak Bapak menjadi dosen? Sejak Maret 1992 sampai dengan saat ini lebih kurang 28 tahun. 8 tahun ya. Oke, oke. 28 tahun. Terus, apa suka dukanya menjadi dosen? Menjadi dosen itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang dituntut profesional dan dituntut pengabdian yang luar biasa, karena dosen itu memiliki tugas tridharma, salah satunya adalah sebagai pengajar, pendidik, dan kemudian sebagai peneliti dan lain-lainnya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi suka dukanya itu ya kita bisa terus mengasah kemampuan untuk membekali mahasiswa menjadi anak-anak bangsa yang memiliki kompetensi unggul dalam bidangnya di kemudian hari. Dan juga yang berminat menjadi peneliti juga bisa menjadi peneliti ulung, menemukan banyak hal. Dan untuk bisa mengabdi juga banyak yang mengabdi, yang membantu masyarakat di dalam memecahkan berbagai persoalan. Kalau dukanya Pak? Dukanya sebagai seorang dosen itu sebenarnya pada masa dulu itu pendapatannya tidak seberapa. Jadi kalau dikatakan bahwa sebagai seorang dosen itu bisa menjadi kaya, itu tidak. Jadi cita-citanya benar-benar untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Oke, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang membedakan seorang dosen dan seorang guru? Kan sama-sama pengajar tuh. Seorang guru ya, kalau tidak salah saya, dia bekerja setengah hari ya. Jadi dari mulai jam setengah 8 atau jam 8, bahkan jam 7 sampai dengan jam 12 atau jam 1, di mana dia harus hadir di kelas setiap saat. Sedangkan seorang dosen itu, dia mengajar ya waktunya tertentu, selebihnya dia akan melaksanakan tugas-tugas tridharma yang lain seperti penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Itu Mhm. saja sebenarnya. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa Papa memilih menjadi seorang dosen? Kenapa Bapak memilih jadi seorang dosen? Eh, Dosen itu panggilan hati. Jadi karena tujuan saya sebagai senang mengajar, itu sebenarnya awalnya, dan saya melihat mengajar itu adalah dunia saya ke depan, sehingga saya mencoba untuk menjadi dosen, dan secara kebetulan Tuhan izinkan untuk bisa menjadi dosen. Oke, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah Bapak mempunyai jenis pekerjaan lain selain dosen? Ada, jadi karena dosen ini mempunyai luang waktu yang banyak, jadi Tridharma itu mengajar kita untuk bisa berkarya di tempat lain. Misalnya selain mengajar, kita bisa berkarya sebagai peneliti, dan pengabdian bisa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat.
baik yang terkait langsung dengan bidang ilmu kita maupun yang mungkin sedikit keluar dari bidang ilmu kita. Tapi saya punya pekerjaan sebagai tenaga ahli di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Yalimo selama 5 tahun dan di Provinsi Papua di DPRP Provinsi Papua selama 5 tahun sambilan mengajar sebagai dosen di Universitas Cendrawasih. Oke, oke. Habis itu pertanyaan berikutnya, apa saja tugas seorang dosen? Tugas Tridharma. Yang pertama itu pengajaran dan mendidik ya berkaitan dengan pengajaran lah, mengajar, mendidik ya, di dalamnya juga ada melatih, kemudian melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma itu. Oke, oke. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Bapak betah menjadi seorang dosen? Sangat betah karena memang itu cita-cita dari awal ya. Dosen itu adalah cita-cita saya. Saya tidak memandang soal bagaimana pendapatannya, tapi saya berpikir itu cita-cita saya, apapun itu harus saya perjuangkan dan saya harus senangi. Gitu. Pertanyaan terakhir, apa saran yang Bapak bisa saya berikan untuk orang-orang yang ingin menjadi seorang dosen? Jika ingin menjadi dosen, bekali diri dari awal. Kalau dulu kami masuk sebagai dosen itu bisa dengan menggunakan pendidikan strata 1, kalau sekarang strata 2, dan benar-benar pada bidang keilmuan yang benar-benar linier. Linier itu maksudnya S1-nya dan S2-nya memiliki kemiripan yang sama. Dan itu satu. Yang kedua, harus memang panggilan hati. Panggilan hati. Jadi menjadi dosen itu adalah sebuah panggilan hati yang ingin membaktikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui lembaga atau melalui universitas yang diinginkan. Jadi dosen itu pekerjaan yang mulia, yang tujuannya untuk membentuk karakter mahasiswa, karakter anak bangsa, menjadi karakter yang sesuai dengan tuntutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, oke itu saja interview hari ini. Kali ini terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Dapin. Semoga sukses dalam perkuliahannya. Amin. Tuhan memberkati Terima kasih. Dapin Hilarus Syahan. Terima kasih.